Bagaimana nih Mas Jerry melihat anak-anak muda yang tergabung atau di UMKM nih Mas, Betul. terutama di era digitalisasi sekarang gitu. Betul. Jadi disebutkan dalam Permendak itu bahwa yang namanya media sosial tidak boleh jualan. Betul. Iya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Enggak ada muluk-muluk. Berarti kalau diurut lagi ke belakang, itu sudah lebih lama lagi. Betul. Dan beliau Golkar, salah satu pendiri segmen Golkar. Berarti Golkar sejak lahir Sejak ini. lahir. Sejak lahir. Jadi nggak cuma Darah secara kuning ya. nggak secara cuma ideologis, tapi secara Iya. biologis. Betul. Dari bapak saya, dari kakek saya. Sobat Golkar 2024, kembali lagi dengan saya Farah Diba di podcast Golkar 2024. Hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial lagi nih, sosok muda, kader muda berprestasi Partai Golkar. Beliau merupakan salah satu wakil menteri, kira-kira kalian tahu nggak siapa? Oke, langsung aja, selamat sore Mas Jerry. Gimana? Izin, apa kabar Sehat? Mas? Baik, terima kasih. Jadi Sobat Golkar, Mas Jerry ini merupakan salah satu, pernah menjadi DPR RI ya Mas? Pernah waktu itu? DPR RI, betul. DPR RI 2014-2019, Betul. kemudian sekarang menjadi Wakil Menteri Perdagangan bersama Pak Zulhas. Bersama Pak Zulhas. Dan Ketua Under 40, ini Under 40 nih yang kita harus bahas kali ini. Siap. Kemudian Mas Jerry ini juga caleg DPR RI di Dapil Sulawesi Utara, Sobat Golkar. Oke Mas, kita kali ini bakal diskusi tentang Under 40, kemudian tentang AMPI dan sebagai Wakil Menteri ya Mas. Siap. Ya, izin ya. Oke, Mas, ini kan yang baru yang sedang di-campaign oleh Partai Golkar itu ada Under 40. Betul. Sebenarnya Under 40 itu apa sih Mas? Gitu. Mungkin bisa dikasih tahu buat teman-teman Sobat Golkar. Makasih Mbak Diba atas undangannya dan juga tentunya atas teman-teman yang lain juga untuk bisa hadir di sini. Senang bisa hadir di sini dan tentunya ini topiknya menarik ya, soal Under 40, soal AMPI, soal Golkar dan mungkin soal Wamen juga ya, dan soal perdagangan dan soal pencalekan. Nah, tadi pertanyaannya adalah soal Under 40. Jadi sebetulnya Under 40 ini adalah sebuah forum dan mungkin boleh dibilang sebuah bagaimana wadah kita ini teman-teman kader-kader Partai Golkar yang memang masih muda ya khususnya di bawah usia 40 tahun. Makanya namanya itu Under 40. Jadi usia di bawah 40 tahun kader-kader Partai Golkar yang kebetulan saat ini itu mengemban jabatan publik, baik itu sebagai anggota legislatif ya di tingkat RI maupun provinsi dan kabupaten kota, dan juga kepala-kepala daerah ya, baik itu wali kota, bupati, wakil-wakilnya, dan juga mungkin sampai juga dengan gubernur. Jadi intinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa teman-teman kita kader-kader Golkar yang selama ini aktif dan berkontribusi secara positif yang mengemban jabatan publik, baik itu sebagai eksekutif dan legislatif, itu bersama-sama di Under 40. Ini adalah sebuah wadah dan forum kita bersama yang di-create oleh Bapak Ketum kami, Pak Erlangga Hartarto, yang pada saat itu beliau menyampaikan kepada kami bahwa kader-kader Partai Golkar ini banyak. Ya, khususnya muda. Betul. Nah, ini yang mungkin perlu juga di-highlight, perlu juga ditekankan. Mengapa? Karena begini, mungkin kan kesannya ini Partai Golkar partai salah satu yang paling senior, partai yang tua lah, kadang-kadang begitu. Nah, tetapi di saat yang sama, nah, mungkin ini publik yang juga mungkin perlu diberikan informasi bahwa di saat yang sama, walaupun kita adalah partai tertua untuk saat ini dan juga partai terbesar kedua ya di legislatif ya di pusat, tetapi kita memiliki kader-kader muda yang ternyata itu cukup banyak dan cukup produktif dan tersebar di seluruh Indonesia. Yang juga sekaligus mengemban jabatan-jabatan publik melalui sebuah metode pemilihan yang namanya pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah ya. Nah, ini mungkin saya sebutkan misalnya contoh ya di Under 40 ini. Ada yang namanya bupati, wali kota, dan juga anggota-anggota DPR RI maupun DPRD. Ya, mungkin saya sebut saja mungkin beberapa ya, mungkin sebagai contoh. Misalnya anggota DPR RI ada namanya Mbak Putri Komarudin, lalu ada Mbak Diah Roro Esti, lalu ada Mbak Alin ya. Nah, mereka bertiga ini kebetulan anggota DPR RI, DPR pusat. Dan tidak terhitung lagi banyak anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota yang usianya di bawah 40 tahun. Belum lagi kepala daerah. Contoh misalnya saya sebut
Bupati Goa. Bupati Goa itu di bawah 40 tahun, Mas Adnan ya, Adnan Limpo. Lalu juga ada Bupati Tuban ya. Lalu juga ada wakil wali kota Gorontalo ya. Lalu juga ada Bupati Kendal, Mas Diko dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah fenomena yang mau kita sampaikan kepada publik dan juga Pak Ketum sampaikan kepada kami bahwa Partai Golkar ini adalah walaupun partai senior, walaupun partai yang banyak boleh dibilang dipersepsikan sebagai partai yang mungkin sudah sangat berpengalaman, tetapi memberikan kesempatan, memberikan chance kepada anak-anak muda untuk berkarya, untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik ya melalui jabatan-jabatan publik yang dibuat melalui mekanisme pemilihan. Nah, ini yang mungkin pesan dan juga mungkin inti dari Under 40 itu, dan dimana karena itu saya diberikan kesempatan oleh Bapak Ketua Umum Pak Erlangga sebagai koordinatornya atau sebagai ketuanya untuk mengkoordinasi dan juga memanage forum Under 40 ini. Nah, oleh karena itu ini sebuah momen yang bagus. Kenapa bagus dan pas? Karena momentumnya dimana kita punya cawapres ya, cawapres kita yang masih muda di bawah 40 tahun, tepatnya 36 tahun ya. Pak Mas Gibran itu kan usianya masih di bawah 40 tahun, muda, energik, dan juga menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, ini esensinya di sini. Beliau adalah kepala daerah melalui mekanisme pemilihan dan dipilih oleh rakyat secara langsung, dan di Under 40 ini juga sama. Kepala daerahnya dipilih oleh rakyat secara langsung, masih muda di bawah usia 40 tahun, termasuk juga anggota DPR RI-nya, dan saya sebagai wakil menteri juga sama-sama kita memiliki semangat untuk memberikan kontribusi yang positif dalam bentuk program-program kerja, dalam bentuk hal-hal yang konkret, dalam hal-hal yang sifatnya bisa mendeliver sebuah kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti hal baru ini ya Mas, Under 40 ini, karena selama ini kita selalu di publik itu selalu terkesan Partai Golkar partai tua, partai kolot, betul. Tapi ternyata Sobat Golkar ada kader-kader muda berprestasi di Partai Golkar ya. Dan Mas, selama perjalanan berarti udah berapa bulan nih Under 40? Jadi kami itu diinisiasi ya oleh Bapak Ketum kami Pak Erlangga Hartarto itu mungkin sekitar bulan-bulan September Oktober. Pada saat itu beliau menyampaikan bahwa ini adalah sebuah momen di mana kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak hanya sekedar muda, itu intinya. Betul. Jadi bukan cuma hanya usia yang kita tonjolkan, bukan hanya kemudaannya yang kita tonjolkan atau kita highlight, tapi kita mau menonjolkan dan juga kita memberikan message yang clear kepada publik, yaitu terkait dengan kontribusi dan prestasi. Dan juga tentunya usaha dan kerjanya. Kenapa? Karena kan Mbak Diba seperti yang diketahui, untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi anggota DPR maupun pusat maupun provinsi kabupaten kota itu kan tidak serta-merta begitu saja, melalui proses ya kan, melalui mekanisme pemilihan, ada sejarah elektoralnya, ada namanya engagement dengan masyarakat, dan semua itu dilalui sampai mereka terpilih ya. Nah, dan itu juga tentunya menjadi salah satu keunggulan yang kita mau tampilkan dan kita mau sampaikan kepada publik bahwa Partai Golkar itu walaupun tadi seperti Mbak Diba sampaikan, partai terkesan partai senior, terkesan partai tua, terkesan partai yang mungkin ya boleh dikatakan mungkin kadernya lebih banyak yang senior, tetapi pada saat yang sama kita memiliki stok kader yang muda yang memang terpilih, berkualitas, punya kapasitas, punya kemampuan, dipilih langsung oleh masyarakat. Dan jangan lupa ini nggak cuma sedikit, banyak. Kalau boleh kita cek. Kalau untuk tingkat pusat ya, tingkat pusat itu kita DPR RI cukup banyak, ditambah dengan kepala daerah mungkin kita bisa sampaikan mungkin sekitar hampir 25 kepala daerah plus anggota DPR RI, belum termasuk DPR kabupaten kota yang selama ini juga sudah sangat terbukti berkontribusi kepada masyarakatnya di daerah masing-masing. Nah, ini tentunya hal yang mungkin kita harus sampaikan terus kepada publik. Jadi Partai Golkar itu tidak hanya memberikan kesempatan kepada yang boleh dikatakan yang mungkin usianya sudah lebih senior, tapi sama rata. Selama mereka mau berkontribusi, selama mereka mau aktif, selama mereka mau berbuat, dan selama mereka mau melayani dalam konsep bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat, Partai Golkar open. Nah, oleh karena itu inilah paradigma yang menurut hemat kami perlu juga publik mengetahui. Nah, apalagi momennya pas sekali dengan electoral event yang saat ini sedang terjadi, yaitu Pilpres. Di mana Mas Gibran yang boleh dikatakan itu fenomenal,
kepala daerah sedang menjabat, wali kota Solo, punya kapasitas, punya track record, dan usianya di bawah 40 tahun. Nah ini tentunya kami harap bisa bersinergi juga dan berkolaborasi juga dengan Golkar Under 40, karena boleh dicek ya, saya tidak akan bicara partai lain ya, tetapi minimal di Golkar yang kami ketahui dan yang kami ingin saya sampaikan adalah kita punya itu, punya semangatnya, kita punya stok kadernya, kita punya kemampuan dan kapasitasnya, dan bersama-sama dengan Mas Gibran dan terbukti dalam beberapa event dan kesempatan dan juga program kerja dan beberapa hal yang mungkin kita bisa share di sini adalah saya secara pribadi dan juga dengan teman-teman Under 40 dan juga teman-teman AMPI, kami mendampingi Mas Gibran sudah cukup banyak titik, mulai dari Sumatera sampai ke Jawa, sampai ke DKI Jakarta kemarin beberapa hari yang lalu, dan juga sampai ke Sulawesi, kebetulan daerah pemilihan saya. Ini kita semua coba pastikan bahwa Under 40, AMPI, kita sama-sama berkolaborasi dengan semangat untuk mengisi kontribusi yang positif untuk masyarakat. Oke, ini membuktikan juga bahwa Partai Golkar partai yang inklusif ya Mas? Inklusif, sangat inklusif. Sangat inklusif. Tapi ada nggak sih Mas kendala-kendala selama mengkampanyekan Under 40 ini di lapangan tuh kira-kira? Ya kalau kita bicara tantangan ya pasti setiap kegiatan dan setiap aktivitas dan juga mungkin setiap event pasti ada tantangan tersendiri ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang yang namanya mekanisme dalam setiap pemilihan baik pusat maupun daerah itu juga pasti ada challenge-nya sendiri. Tetapi so far ya, sampai dengan saat ini puji Tuhan alhamdulillah ya, kita di lapangan kita tidak begitu banyak mengalami kesulitan yang berarti. Kenapa? Karena kita fokusnya kerja, Mbak. Karena kita fokusnya yang penting kita berbuat, kita kerja, kita turun ke masyarakat, kita belusukan, kita turun langsung ke bawah, kita keliling door to door ke warga, ke masyarakat, menyapa dan seterusnya dengan pemahaman dan juga dengan penguatan dan dengan orientasi bahwa kita ingin memberikan yang terbaik. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman Under 40 ya, dari mulai kepala daerah, termasuk anggota DPR RI dan DPRD. Yang penting kita kerja, yang penting kita berbuat yang terbaik, yang penting kita turun langsung. Dan yang kita menyentuh masyarakat itu paling penting. Karena kita ini sebagai politisi, sebagai calon anggota dewan, sebagai calon kepala daerah dan seterusnya, itu kan esensinya adalah masyarakat. Gimana caranya supaya masyarakat itu disapa, gimana caranya supaya masyarakat itu diperhatikan, gimana caranya supaya masyarakat itu didengar, gimana caranya supaya aspirasi mereka diperjuangkan. Nah untuk melakukan ini semua kita kan perlu langsung turun. Jadi kita tidak aktif, kita tidak bisa pasif, kita harus jemput bola, kita datangi. Sebagai contoh saya misalnya dan juga teman-teman Under 40 yang lain, kami setiap hari Mbak, apalagi ini dengan sudah menyambut sudah dekat dengan pemilihan umum ya, dengan Pilpres dan sebagainya. Kami ini hampir bisa dikatakan mungkin sebagian besar waktu kami gunakan untuk memastikan masyarakat itu kita datangi ya. Sesimpel apapun, sesederhana apapun kita datangi, kita dengar, kita dialog, kita diskusi, kita interaksi. Kita ingin memastikan, kita ingin make sure bahwa mereka ini juga tersampaikan mungkin keluh kesahnya, inputnya, masukannya, bahkan nasihatnya, apapun. Karena kita sebagai calon-calon wakil rakyat, sebagai calon-calon kepala daerah itu intinya adalah harus dekat dengan rakyat, harus memastikan supaya masyarakat suaranya, aspirasinya itu terdengar dan kita perjuangkan. Siap. Mungkin nyantai dulu Mas kita. Ya siap, silakan. Seru ini pembahasannya nih. Seru. udah bahas Under 40, sekarang saya penasaran AMPI nih Mas. Nah, Tadi udah nyebut juga Mas Gibran. Udah di-spill duluan Mas Gibran Mas. Siap. Kemarin sempat ada isu Gibran Raka Buming Raka bergabung dengan AMPI. Itu bener nggak sih Mas? Jadi ya itulah, memang banyak ya berita-berita di luar sana, dan kebetulan puji Tuhan alhamdulillah AMPI juga sudah banyak sekali mengawal kegiatan beliau. Dan juga setiap kali beliau ada turun di masyarakat, AMPI-nya juga mendampingi dan juga ada di situ. Dan ini tentunya sebuah fenomena yang mungkin tidak bisa dipisahkan ya. Apalagi ya mungkin teman-teman media, teman-teman jurnalis, wartawan juga sudah banyak mendengar ya bahwa Mas Gibran setiap kali ada kegiatan AMPI-nya ada. AMPI-nya mengawal, AMPI-nya memastikan supaya kita bersama-sama berkolaborasi. Nah memang ya beberapa kali kami mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan beliau, dengan Mas Gibran. Memang secara nature-nya itu beliau nyaman ya dengan bagaimana kita sama-sama anak muda, kita ingin berbuat untuk masyarakat. Kita ingin turun langsung kepada masyarakat.
kita ingin sama-sama menyapa masyarakat dan intinya adalah bagaimana kita harus berjuang bersama dengan masyarakat. Nah, kebetulan konsep AMPI itu kan adalah pertama namanya saja AMPI Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Intinya adalah anak-anak muda, ya kan usia-usia ya boleh dikatakan sama seperti under 40, di bawah 40 tahun, bahkan ada yang mungkin 20 tahun, bahkan ada yang mungkin di bawah 20 tahun. Bahkan ada yang masih kuliah sudah menjadi kader-kader dan pengurus AMPI baik di tingkat pusat maupun juga daerah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, AMPI ini kan di mana-mana, Mbak Diba. AMPI ini kita memiliki pengurus itu dari Aceh sampai Papua. Di Indonesia ya, dan itu di tingkat provinsi, belum lagi di tingkat kabupaten dan kota. Kita ada sekitar 520-an kabupaten kota kita punya pengurus AMPI. Bahkan sampai di tingkat kecamatan, sampai kelurahan, bahkan kalau di beberapa daerah ada yang sampai tingkat RT. Jadi konsepnya adalah kita memastikan supaya AMPI ini tersebar di mana-mana, ya itu satu. Dan yang kedua berikutnya adalah tidak hanya di Indonesia, Mbak Diba, tetapi juga di luar negeri. Oh iya Mas. Ya, kita punya namanya DPLN, Dewan Pimpinan Luar Negeri. Itu per hari ini kita punya 11 DPLN. Mulai dari Turki sampai juga dengan Australia, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, sampai juga Amerika, Kanada, ya dan seterusnya. Sampai totalnya ada 11 DPLN, Mbak Diba. Itu kami datang, kami lantik langsung, dan itu keinginan mereka untuk bergabung bersama-sama dengan AMPI karena mereka melihat, menyadari dan mengetahui bahwa AMPI ini memiliki konsep dan juga memiliki filosofi dan memiliki visi-misi yang jelas terhadap kebudayaan. Ya, dan tentunya itu diaplikasikan dan diartikulasikan dalam sesuatu yang konkret, dalam sebuah kegiatan, kan begitu. Semangatnya adalah karya-kekaryaan. Nah, oleh karena itu mungkin Mas Gibran melihat ya bagaimana apa yang kami kerjakan, apa yang kami miliki di setiap daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Bahkan di Desember 2023, itu kurang lebih sebulan yang lalu, beliau datang ke Rapimnas AMPI di Manado tanggal 23 Desember 2023. Beliau mengatakan, luar biasa, AMPI ini ada di mana-mana. Ini saya izin quote langsung dari kata-katanya beliau pada saat Mas Gibran memberikan sambutan. Luar biasa, AMPI ada di mana-mana. Di Sulawesi ada, di Jawa ada, di Sumatera ada, sekarang ada di Manado. Ini kata-katanya beliau, saya kutip. Lalu beliau bahkan dengan semangatnya meneriakan yel-yel AMPI. Kita yel AMPI kan AMPI Jaya. 3 kali beliau meneriakan itu. Ini sangat memberikan banyak motivasi kepada kami karena AMPI seluruh Indonesia bahwa luar biasa. AMPI sangat diapresiasi, AMPI sangat dilihat sebagai organisasi yang memang memiliki kepedulian dan juga tentunya kontribusi yang positif kepada masyarakat. Nah, atas dasar itu, ya mungkin ada klop, ada kecocokan, ada chemistry antara kita, antara AMPI dengan Mas Gibran, ya kan? Nah, ditambah lagi penguatannya adalah kita tidak terlalu banyak awang-awang, Pak. Kita tuh yang penting kerja, kita yang penting konsolidasi, kita ini yang penting kerja lapangan, kita ini yang penting turun menyapa masyarakat dan bisa dicek. Nanti saya mungkin bisa share video-videonya. Waktu kami ke setiap daerah itu yang datang AMPI nggak cuma 10-20, 500 Pak. 500 bahkan ribuan di Sumatera Utara itu beberapa waktu lalu dengan ketuanya, Ketua David namanya. Ketua David dengan seluruh anggota dan pasukannya datang meramaikan kegiatan-kegiatan bersama dengan Mas Gibran dan kami dari DPP untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan maksimal. Nah, artinya melihat itu dan juga tentunya apalagi ya pembina kami kan Partai Golkar, ya kan. AMPI adalah ormas yang didirikan oleh Partai Golkar. Melihat semua apa yang kita kerjakan dan apalagi Partai Golkar mendeklarasikan. Partai pertama bisa dicek track recordnya, partai politik pertama di Indonesia yang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo dan Mas Gibran, khususnya Mas Gibran ya sebagai calon wapres itu adalah Partai Golkar. Dan ini tercermin, tersirat dan tersurat bahwa AMPI sebagai ormas yang didirikan Partai Golkar sebagai pembina kami, sama-sama memastikan, mengkonfirmasi, dan juga tentunya mendeklarasikan bahwa beliau adalah cawapres kami yang harus kita dukung secara all out, secara total, secara maksimal. Nggak ada tawar-menawar, Mbak. Dan itu sudah kami sampaikan menjadi keputusan politik kami, baik di Rapimnas Partai Golkar maupun Rapimnas AMPI. Dan bahkan kami di Desember 2023 itu secara resmi dan secara lantang dan secara tegas dan jelas mendeklarasikan kebulatan tekad untuk mendukung Mas Gibran sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo sebagai capres. Nah, oleh karena itu, ya semua ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang beliau saksikan dan juga beliau
rasakan sendiri di lapangan. Mungkin ini ada sebuah chemistry dan juga mungkin kecocokan yang mungkin beliau rasakan nyaman. Ikatan batin ini udah kuat antara Mas Gibran, Ampi dan Golkar ya. Ya kami bersyukur ya. Kami intinya tentunya bekerja. Kita fokus kerja, kita tunjukkan yang terbaik, apa yang bisa kami lakukan dengan segala kekuatan dan dengan segala apa yang kami miliki. Yang penting beliau nyaman dan bahkan tagline-nya teman-teman Ampi bisa menyaksikan. Tenang saja Mas Gibran, Ampi sudah ada di sini. Ya kan gitu. Artinya kita memang all out, kita serius. Nah, mudah-mudahan ya kita tentunya ya akan sangat merasa senang dan sangat terhormat dan tersanjung dan tentunya bangga ketika nanti satu saat nanti ya beliau Mas Gibran akan memutuskan bergabung bersama Ampi ya. Tapi kita kembalikan kepada beliau, ini kan pilihan ya kan. Artinya kalau kami Ampi, saya sebagai ketua umum dan teman-teman DPP dan juga pengurus daerah dan luar negeri, kita kerja yang terbaik. Kita tunjukkan kita bisa berikan kontribusi yang positif. Kita dekat dengan masyarakat, kita turun setiap hari, apalagi menyambut momen elektoral nanti tinggal sebulan lagi. Artinya kita fokus itu. Silakan masyarakat menilai, silakan publik melihat, dan tentunya silakan juga Mas Gibran bisa melihat apa yang memang selama ini sudah kami kerjakan bersama. Iya. Mas, ngomong-ngomong, menarik banget sih. Ngomong-ngomong soal tadi kan sudah disebut Ampi selalu turun ke lapangan, menyapa masyarakat, menyapa warga. Kira-kira ada nggak strategi lain nih dari Ampi terhadap yang dilakukan oleh teman-teman Ampi, teman-teman muda ini untuk pada menyusul pemilu 2024? Yang boleh di-share aja, Mas. Ya tentu kalau soal strategi ya dan juga mungkin apa yang kami rencanakan dan kami planning, yaitu kalau kami sih sebenarnya tidak rumit, Mbak Diba. Artinya kayak gini, kita fokus saja, yang penting kita kerja sesuatu yang real. Gitu. Hasilnya ya, Mas? Hasil, karena kita nggak mau terlalu banyak berretorika, kita tidak mau terlalu banyak berwacana. Kita yang penting, contoh konkret. Hari ini di daerah mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, Ampi atau mungkin teman-teman Ampi atau pengurus atau siapapun di segala tingkatan itu berbuat untuk masyarakat. Satu itu. Kedua, terukur, Mbak. Jadi kita bisa lihat, hari ini sudah berapa kegiatan? Hari ini sudah apa yang dilakukan? Hari ini sudah ke masyarakat di titik mana? Hari ini sudah mengenal masyarakat yang mungkin selama ini belum dikenal berapa banyak? Jadi kita terukur. Kita kerja-kerjanya itu bukan ya memang kerja lapangan ya, kerja-kerja yang langsung. Jadi tidak hanya cuma di dunia media sosial, tidak, itu penting betul. Tetapi kita juga ingin lebih real. Ya, sesuatu yang sifatnya itu realita yang kita hadapi langsung di lapangan, kita dengar, kita dialog, kita diskusi, kita sama-sama berinteraksi dan seterusnya. Jadi saya selalu bilang, katakan kepada teman-teman DPP Ampi maupun DPD, provinsi, kabupaten, kota dan juga luar negeri, sudah, yang penting kita turun ke masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi sesederhana itu, sesimpel itu. Ini akan menjadi tidak simpel dan tidak sederhana ketika dilakukan. Makanya harus dilakukan. Nah, ketika dilakukan simpel. Nah, tapi kan untuk melakukan itu kan perlu juga tentunya motivasi ya, perlunya penguatan ya. Nah, itu yang selama ini kami selalu berikan pemahaman dan juga penguatan kepada teman-teman pengurus. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini sih kita gaspol terus ya. Sesuai arahan ketum juga ya. Sesuai arahan Pak Ketum. Mas, sekarang kita beralih ke Mas Jerry sebagai Wamendak. Siap. Mas Jerry, bagaimana ini Mas Jerry melihat anak-anak muda yang tergabung atau di UMKM nih, Mas? Betul. Terutama di era digitalisasi sekarang gitu. Betul. Jadi ini menarik sekali ya sebagai Wamen ya kali ini ya. Jadi memang yang namanya UMKM, pertama saya harus sampaikan bahwa UMKM, usaha mikro kecil menengah, adalah pilar perdagangan. Mengapa saya katakan begitu? Karena seluruh UMKM di Indonesia ini, data yang kami terima itu hampir sekitar 65 juta yang membidangi usaha dan juga menggeluti UMKM. Satu itu. Kedua, kontribusinya kepada PDB itu sekitar 63,5%. Kontribusinya kepada ketenagakerjaan itulah hampir sekitar 97%. Besar ya, Mas? Sangat besar. Iya. Oleh karena itu saya harus katakan dan saya ingin katakan kepada kita semua bahwa UMKM itu menentukan. Pilar perdagangan kita salah satu yang esensial dan fenomenal. Kenapa? Karena semuanya itu pasti berhubungan dengan UMKM. Nah, oleh karena itu ya, penguatan dan juga ekspansi dan juga tentunya pemberdayaan UMKM itu perlu dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya oleh satu institusi. Nah, ini saya katakan bahwa seluruh instansi kementerian dan juga seluruh instansi pemerintah, setahu saya itu punya binaan UMKM, apalagi kementerian yang langsung berhubungan seperti Kemendak, Kemenkop UKM ya kan, dan seterusnya, semua punya.
Ya, karena kenapa? Karena sasaran kita adalah bagaimana kita membangun dan juga memastikan UMKM ini jalan dan bertumbuh, kan begitu. Nah, secara khusus karena tadi tanyanya ke Kemendak, ya karena saya Wamendak dan saya ingin juga sampaikan apa sih yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan. UMKM ini di Kementerian Perdagangan ini selain menjadi prioritas, itu rutin dan konsisten kami selalu coba berdayakan. Pertama, kita punya namanya program pelatihan, ya Mbak Diba. Pelatihan, advokasi dan pendampingan itu kita adakan rutin dan juga selalu adakan secara sustainable, secara berkesinambungan itu setiap saat. Mulai dari hal-hal sederhana, contoh misalnya pendampingan pelatihan UMKM untuk packaging misalnya. Kan kita ketahui bersama banyak UMKM yang selama ini mungkin sudah banyak mengkreasi atau memproduksi hal-hal yang sifatnya mungkin seperti minuman, makanan, snack ringan dan seterusnya. Tetapi kadangkala tantangannya adalah mungkin di soal packaging. Packaging yang mungkin pertama tidak terstandarisasi, tidak punya SNI, tidak tersertifikasi, atau mungkin kadang-kadang sesimpel mungkin kurang begitu katakanlah atraktif ya dibandingkan dengan mungkin produk-produk dari luar. Nah, ini yang kita kurasi, ini kita lakukan, ini kita coba modifikasi melalui sebuah namanya instansi di Kemendak di bawah Kementerian Perdagangan namanya Balai Pelatihan Ekspor atau namanya sekarang PPJB, Pusat Pendidikan Ekspor Jasa dan seterusnya. Nah, ini kita adakan dengan gratis, tidak dipungut biaya. Kita adakan pelatihan secara rutin, baik yang sifatnya itu singkat, menengah, dan panjang. 1 tahun ini bisa berkali-kali pelatihan untuk memastikan kadang-kadang sesimpel, misalnya usaha makanan ringan itu bisa mendapatkan pelatihan dan juga pengetahuan bagaimana untuk mempackage sebuah produk dengan baik, ya kan? Kedua, membantu sertifikasinya. Ketiga, memastikan standarisasinya juga jalan. Nah, supaya apa? Supaya UMKM-nya produknya bisa dijual dan juga bisa mendapatkan pasaran yang jelas di level nasional bahkan di level internasional. Itu pertama. Yang kedua, kita juga tidak hanya cuman bicara soal skala nasional, Pak. Kita bicara soal skala internasional. Karena penguatan kami dan juga prioritas kami juga ke depan adalah ingin memastikan supaya UMKM ini tidak hanya berjaya di tingkat lokal maupun nasional, tetapi juga bisa ekspansi ke level global. Nah, contoh konkret, kami punya namanya Kementerian Perdagangan punya namanya perwakilan perdagangan. Ada 46 titik perwadak perwakilan perdagangan di seluruh dunia. Di 5 benua ada semua, Mbak. Di Amerika ada, Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Dan perwadak itu kita punya 2 yang inti. Pertama adalah namanya ADDAC Atas Perdagangan dan kedua namanya ITPC Indonesia Trade Promotion Center. Nah, mereka ini ujung tombak yang ada di 46 titik tadi di 5 benua tadi mempromosikan dan memastikan supaya UMKM kita yang diekspor keluar dapat buyer. Bahkan kita sampai ke business matching. Artinya kita adakan forum, kita adakan kegiatan memastikan oke, misalnya Mbak punya produk makanan ringan, snack cakalang, snack tuna, ikan tuna, masuk keluar, bikin batik, bikin kain Nusantara. Kita pastikan produk-produknya Mbak itu ada dipromosikan oleh teman-teman perwadak sampai mendapatkan buyer dan kontrak tanda tangan. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu dalam event namanya T. Nah, ini juga ketiga menyambung. Namanya Trade Expo Indonesia. Jualan kita itu sampai 30 miliar US dollar. Rekor sepanjang sejarah. Nah, ingin memastikan apa? Salah satu dominasi dari 30 miliar US dollar itu adalah salah satunya adalah UMKM yang dihasilkan oleh business matching bersama dengan perwadak sampai dapat nilai kontrak yang signifikan. Jadi ini kita tidak sembarang cuma wacana retorika atau awang-awang, tapi konkret dapat nilai komersialnya, dapat jualannya, dapat bayarnya, dan dapat tentunya keuntungan buat para UMKM. Nah, ini semua yang kita lakukan dan tentunya dalam konteks dan juga dalam pemahaman bagaimana UMKM ini bisa bergerak dan bertumbuh, kita ingin memastikan ini kita kolaborasi dengan semua pihak, tidak hanya juga dengan para pedagang, tidak hanya dengan para pelaku usaha, tapi kita juga gandeng asosiasi, kita gandeng mungkin teman-teman lintas profesi, kita gandeng macam-macam. Nah, ini untuk memastikan supaya UMKM ini terus berkembang dan menjadi andalan yang bisa kita lakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan. Nah, ini baru kita bicara 2. Masih ada beberapa lagi program-program yang sebetulnya ini sangat membantu. Contoh misalnya warung. Ada warung kita punya kerjasama dengan para teman-teman pelaku usaha. Kita memberikan modal kepada warung untuk startup, untuk berdagang, untuk berjualan dengan mungkin beberapa nominal tertentu, tentunya ada plafonnya untuk kita kasih kepada para pelaku perdagangan untuk jualan. Ini kan konkret.